Oke, selamat datang kembali di podcast Perbanas Institute bersama saya, Doni, di podcast 3 Mas-Mas. Tentunya bukan hanya saya sendiri, ada dua narasumber yang saya hadirkan di sini. Yang pertama dari Mas Ip. Mas Ip, selamat datang. Selamat datang, Mas Rudi. Nah, Mas Ip ini adalah seorang akademisi, lalu entrepreneur, dan pemerhati yang sudah di industri fintech selama 15 tahun. Luar biasa. Saya punya narasumber yang tidak kalah luar biasanya lagi, yang disapa oleh banyak perusahaan yang tidak mungkin gak kenal ini sama ini orang. Nama bekennya adalah Mas Kunz. Selamat siang Mas Rudy. Selamat datang Mas Kunz. Terima kasih sudah hadir di sini. Oke, Mas Kunz ini adalah seorang konsultan ESG di beberapa perusahaan terkenal yang ada di Indonesia, khususnya fintech. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih. Selamat berjumpa Mas Rudy. Dan saya dengar-dengar kedua narasumber saya hari ini mengambil gelar doktor di Perbanas Institute. Betul? Benar, Mas Doni. Waduh. Kita baru semester 1 ya? Ya, sedang berjuang bersama. Mas Doni juga kan? Oh iya, iya. Oh iya. Lupa ya? Oh iya. Wah, ternyata kita satu angkatan kok ya. Satu angkatan. Aduh. Saya bangga ini punya dua teman yang luar biasa yang baru nih. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya mau ke Mas Ip dulu untuk membahas fintech for ESG. Mas Ip, kalau kita ngomongin fintech nih, khususnya milenial sama Gen Z nih, mau coba berbisnis atau kita mau coba buka perusahaan fintech, Mas Ip bisa nggak share kira-kira apa nggak peluangnya untuk di bisnis fintech ini? Baik, terima kasih Mas Doni, Pak Kun. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan bisnis fintech ya. Nah, kita lihat dari perkembangan teknologi digital di Indonesia. Nah, salah satunya berdasarkan We Are Social, ini dari We Are Social kita lihat jumlah penduduk Indonesia aja ya. Jumlah penduduk Indonesia aja Don ada 280 juta Don. Iya. Terus jumlah handphonenya Don ada berapa? 356. Iya. Jadi lebih banyak jumlah handphonenya daripada jumlah penduduknya. Nah, ini unik sekali gitu Don. Kalau misalkan kita lihat di Eropa atau di Jepang gitu ya, mungkin jumlah penduduknya standar misalkan 20 juta, mungkin jumlah handphonenya 10 juta. Jadi standar gitu ya. Nah, kita lihat pengguna internet di Indonesia ada 212 juta gitu. 212 juta loh. Ya. Terus kita lihat yang bermain di media sosial ada 143 juta orang. Ini ibaratnya kalau ibaratnya ini semut-semutnya loh. Ibaratnya semutnya. Jadi kita tinggal kasih gulanya aja, bisnisnya jalan ini. Nah, menurut saya seperti itu, Don. Nah, kita lihat lanjut. Nah, ini kita lihat revolusi digital ini udah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita, Don. Walaupun kita misalkan di rumah aja nih, Don. Misalkan kita mau nonton ke bioskop, nggak perlu kita nonton di Netflix aja bisa gitu ya. Benar. Terus kalau misalkan kita mau lapar ya, kita mau belanja pakai GoSend boleh, GoFood boleh, gitu ya. Terus kalau misalkan mau belanja pakai Lazada boleh. Terus misalkan bersih-bersih pakai GoClean. Misalkan kita mau jalan-jalan pakai tiket, pakai Traveloka atau pakai GoCar dan lain-lain. Terus kita mau kirim barang pakai GoSend. Terus kirim uang ya dengan menggunakan internet banking dan lain, mobile banking. Terus kita lihat lagi yang ada di sana tuh, ada fintech peer-to-peer lending. Nah, salah satunya kalau misalkan kita nggak punya uang nih gitu ya, terus mau mendapatkan uang itu, pinjaman uang itu, nah kita bisa mendownload di aplikasi, misalkan aplikasi di situ, aplikasi fintech, misalkan Investri, Modalku gitu Don. Nah, itu kan bisa ya. Jadi tanpa perlu lagi namanya ada agunan Don. Biasanya kalau misalkan kita mau pinjam uang kan perlu agunan Don, kayak BBKW ya. Ada BPKB, ada sertifikat tanah, ribet gitu, butuh waktu berapa hari gitu loh. Nah, dengan adanya fintech kan kita lihat ini cepat sekali gitu loh prosesnya. Paling butuh data, misalkan data KTP, data-data kita benar tidak ada BI checking dan lain-lain, cepat masuk ke rekening kita gitu kan. Misalkan kita butuh, misalkan untuk mengembangkan UMKM gitu kan, itu bisa. Seperti itu Don. Nah, ini udah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Nah, kita lihat peluang-peluang bisnisnya. Nah, salah satunya adalah yang sudah berkembang, salah satunya digital payment di wallet
Kalau misalkan kita mau beli kopi, beli makanan dan lain-lain itu kan gampang sekali dengan menggunakan GoPay, OVO gitu ya. Belanja juga ada Shopee, ada Dana, ada pakai mobile payment juga bisa. Terus kita lihat lagi di sini ada pinjaman digital. Ini yang fokusnya Don. Pinjaman digital salah satunya peer-to-peer lending. Kayak misalkan modal, full investory, kredivo. Nah kita download aja di handphone kita di App Store. Nanti kita bisa isi data-data. Nanti data kita misalkan udah valid lengkap. Nanti diajukan ke pihak fintech. Nanti dievaluasi. Wah ternyata ini tidak ada budgeting, bisa uangnya ke rekening kita minjem gitu ya. Terus yang ketiga ada asuransi digital. Nih kita lihat generasi Z gitu ya, generasi sekarang kan maunya yang simple aja. Iya. Nah salah satunya adalah ada asuransi digital yang sifatnya simple gitu Don. Salah satunya adalah Kuala Plus, terus ada Level atau Jaga Diri gitu dan kita bisa download aplikasi ini di App Store gitu ya. Nanti misalkan asuransi apa yang jangka pendek aja, misalkan kita mau jalan-jalan kan butuh asuransi tuh Don. Iya tuh, Kita benar. pakai ini aja juga bisa, misalkan pakai Jaga Diri kita isi data selesai. Mungkin nggak besar gitu Don. Mungkin sekitar 100.000. Nah kita bisa dapat asuransi tuh Don. Nah gitu ya. Terus kita lihat lagi ada investasi. Nah investasi di sini misalkan ada iTrading, Bibit, ada Peluang, Ajaib, ada Robo Advisor. Jadi di aplikasi-aplikasi kita bisa install, misalkan kita mau investasi, kita bisa install ini, misalkan di Bibit, di Peluang. Nah ini rata-rata udah terdata di OJK. Oke. Oh jadi semua ini udah OJK ya Udah Mas OJK, Ip, ya? yang pasti wajib itu dong. Wah. Wajib. Kalau aku sih sebagai milenial tertarik sih peluang ini sih Mas Ip. Cuman kalau kita ngomongin peluang, pasti ada tantangannya Mas Ip. Nah Mas Ip, dari pandangan Mas Im nih, yang sudah memang benar-benar ngelotok banget nih di fintech, tantangannya apa sih Mas Ip? Baik Don, terima kasih Don. Nah salah satunya adalah kalau misalkan kita membangun bisnis fintech ini Don, nah salah satunya kita harus mematuhi peraturan OJK Don. Dari sisi OJK, salah satunya dari sisi operasional itu OJK. Kalau misalkan terkait dengan sistem keuangannya itu Bank Indonesia yang ngatur. Nah selanjutnya yang pasti kepercayaan dan keamanan Don. Jadi inti utama, pondasi utama di fintech ini adalah kepercayaan konsumen. Kita lihat dulu mungkin kita nggak percaya dengan GoPay, OVO gitu ya. Uang kita dijadikan digital gitu ya. Nah ternyata udah terbiasa. Karena kenapa? Dari sisi keamanannya OVO, GoPay itu, jadi kita percaya. Jadi udah biasa menggunakannya. Gitu, Don. Terus kita lihat dari keuntungan Don. Nah sebetulnya keuntungan fintech ini juga baik sekali gitu Don. Nah dengan adanya fintech ini, bank itu kan nggak perlu dibangun dong. Misalkan kalau ada bank itu mau bangun ke daerah-daerah pesisir gitu ya, nggak perlu lagi. Nah bisa kerjasama dengan fintech. Misalkan penyaluran uangnya gitu ya, penyaluran uangnya nggak perlu lagi bank itu turun sampai ke pelosok-pelosok. Bisa kerjasama dengan fintech untuk menyalurkan pinjaman dananya. Terus yang keempat itu ada persaingan yang ketat kan. Ini kan jumlah fintech banyak sekali gitu, kurang lebih ada ratusan gitu ya kalau misalkan kita lihat di data OJK gitu ya, yang resmi. Nah ini kan saling berkompetisi. Nah tapi dengan adanya kompetisi tersebut jadi pelanggan atau kita pengguna jadi kita bisa memilih gitu kan. Ini fintech-fintech yang user friendly, terus yang kira-kira bunganya yang rendah lah kalau misalkan itu kita bisa milih. Nah ini jadi ada inovasi produk dan layanan yang cepat. Nah, kita bisa milih itu. Oke. Menarik sih Pak. Ya. Menarik Mas Ip, menarik. Oke. Ini kita udah ngomongin peluang, tantangan. Sekarang bisnis pasti nyari profit dong Mas Ip. Profit ya. Nggak mungkin kalau nggak nyari uang dan keuntungan. Nah, dari pengalaman Mas Ip nih sebagai entrepreneur, praktisi dan juga pemerhati, apalagi akademisi. Ini fintech ini dapat keuntungannya dari mana ya Mas? Oke, baik gini Don. Jadi dengan adanya fintech ini pasti nggak mau rugi dong Don. Harus ada ya, ada suatu keuntungan untuk operasional mereka. Iya dong. Yang pertama adalah dari biaya transaksi Don. Mungkin kita pernah naik ojek itu ya. Naik ojek Don ya. Naik ojek terus ada biaya servis, layanan gitu Don. Walaupun 1.000, bayangkan 1.000 kan ada ribuan orang. Nah, gitu jadi profit nih. Terus yang kita lihat ada bunga pinjaman. Nah kalau misalkan fintech ini kan misalkan kita meminjam uang itu kan ada bunganya, misalkan 2% sampai dengan 10%, itu jadi pendapatan
bagi fintech itu sendiri Don. Terus yang kita lihat lagi ada langganan bulanan Don. Misalkan ada aplikasi misalkan investasi. Nah, contohnya misalkan Bibit gitu ya. Nah, aplikasi itu kan bukan aplikasi yang biasa, tapi ada aplikasi yang sifatnya premium Don. Jadi misalkan kita mau tahu laporan investasi yang secara bulanan dan lengkap gitu, nah kita bisa memilih yang premium gitu kan. Terus kita lihat lagi ada iklan Don, dari pendapatan dari fintech ini salah satunya dari iklan dan kerjasama merek Don. Misalkan fintech ini bisa bekerja sama dengan Alfamart gitu kan, bisa Indomaret, bisa bekerja sama dengan marketplace gitu ya. Nah, Iya. kita lihat rata-rata misalkan di Tokopedia gitu kan ada Dana itu kan Iya. bagian dari fintech, Betul. saling kolaborasi Don. Nah, di situ tuh dia mendapatkan pendapatan juga gitu. Oke. Nah, peluang, tantangan, bagaimana juga cara mengatasinya dan keuntungannya dari mana? Aku udah dapat sih ilmunya dari Mas Ip. Makasih Mas Ip Ya. udah mau sharing. Nah, kita ngomongin fintech, bisnis, tapi tidak mungkin kalau tidak ada konsultan yang untuk membuat batasan-batasan itu menjadi clear dan juga menjadi lebih baik. Nah, sekarang aku mau ke Mas Kun nih. Nah, saya juga mau tahu juga nih Mas Kun. Ini sekarang aku menanyakan dengan orang yang tepat, ahlinya ESG sebagai konsultan. Wah, oke, Mas Kuns. Nah, nama bekennya keren banget ini. Mas Kuns, jadi gini, menurut Mas Kuns, itu apa sih bisnis berkelanjutan? Kan banyak nih yang banyak, mungkin sebagai salah, atau ada yang benar, atau ada yang salah. Nah, dari konsultan sendiri nih, bisa kasih pemahaman nggak Mas Kun? Gini, terima kasih Mas Doni dan Mas Ip ya. Ini luar biasa penjelasan bisnis dan kita memang tidak bisa memungkiri teknologi digital itu sudah menjadi bagian bahkan darah daging kita kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa bisnis yang kita bangun itu juga harus mempunyai tingkat keberlanjutan yang dapat dipastikan sustainability-nya itu jangka panjang. Dan jangka panjang itu juga harus memperhatikan 3 hal Mas Doni, Mas Ip ya. Pertama, dia harus peduli lingkungan. Yang kedua, peduli masyarakat. Dan ketiga, dia harus mempunyai tata kelola yang baik. Nah, itu singkatannya ESG. Environmental, Social, and Governance. Ya, ini tata kelola. Ya, kalau environmental, peduli lingkungan, bagaimana apakah bisnis kita itu membiayai atau digunakan untuk merusak lingkungan atau tidak, atau menjaga lingkungan. Ya, kedua, sosial, dampaknya kepada masyarakat di mana? Masyarakat di desa-desa, yang di kota, itu bagaimana dampaknya di bisnis kita? Governance, tata kelola itu ilmunya ada patokannya, yaitu pakai tarif, transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Nah, itu harus kita jaga betul ini. Jadi tidak boleh sembarangan bisnis fintech yang dibangun ini merusak lingkungan atau membuat dampak sosial yang tidak baik atau mempunyai bisnis yang melanggar etika, bunganya yang luar biasa, kemudian diberikan cara-cara yang tidak baik atau begitu diselenggarakan dengan tidak baik gitu. Itu Mas Doni. Oke, Mas Kun, terima kasih berbagi pandangannya. Nah, aku punya pertanyaan lanjutan sih Mas Kun. Itu tadi pandangan sebagai seorang konsultan yang memang sudah lama berkecimpung di dunia ini. Nah, bagaimana penerapan praktisnya? Itu gimana? Harus kita bahas ya. Tadi secara umum adalah gambaran besarnya, harus memperhatikan ESG. Contohnya yang konkret ya, contohnya kalau untuk lingkungan ya, untuk lingkungan itu bisa dicontohkan misalnya mengurangi penggunaan kertas. Karena kertas itu asalnya dari pohon. Betul. Ya kan, diproses, kemudian kita biasa dengan paperless. Ya, kemudian juga mengurangi penggunaan energi-energi yang masih menggunakan resource dari hasil bumi. Contohnya batu bara. Ya, makanya dikembangkanlah electronic vehicle. Ya, kemudian juga kurangi jejak karbon. Ya, ini tentunya yang bersifat dengan lingkungan. Kalau yang bersifat sosial, kita bagaimana produk-produk kita itu, aplikasi kita yang kita bangun itu menjangkau orang-orang yang semula tidak terjangkau.
reach the unreachable. Waduh. Reaching the unreachable. Ya. Menjangkau orang yang tidak terjangkau sebelumnya. Ini contohnya penduduk yang di pedalaman atau yang di luar yang belum ada digital, belum maju, pesisir belum maju. Bagaimana mereka untuk mendapatkan akses ke keuangan pada waktu itu pergi ke bank, naik kereta, naik mobil, naik atau kendaraan, membuat jejak karbon. Nah, dengan adanya aplikasi, tadi seperti disampaikan duduk manis di rumah, semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, tapi ini bertahap. Kemudian untuk tata kelolanya ya, kita tadi diterapkan bunganya yang normal. Kemudian kalau misalnya ada bisnis etiknya itu, kalau misal menagih ya pada jam-jam tertentu, tidak jam 12 malam ditagih. Waduh, Banyak tuh. itu nggak benar ya, Pak. Debt collector itu. Debt collector, ya. Jadi kita tidak mengharapkan seperti itu, karena tata kelola yang penting itu tiga ini, ESG ini akan menarik pelanggan, menarik investor, menarik Gen-Z. Ya, Mas Doni ya, Gen-Z. Betul. Orang ini aplikasinya fintech bagus nih, cinta bumi, cinta lingkungan, tata kelolanya bagus. Wah, itu dia akan berkelanjutan. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh sembarangan lagi. Mentang-mentang orang nggak tahu bunganya 2% per hari. Kalau sebulan udah 60%. Setahun berapa? Pinjol itu. Ya, itu tidak bagus lah kita. Ya. Itu Mas Doni, Mas Iip ya. Jadi harus dipadukan memang. Ya. Berarti jadi gini, Mas Kun. Koreksi kalau aku salah ya. Berarti kan semua perusahaan ini harus menerapkan ini dong kalau mau existing, bener? Betul kan? Berarti ini bukan sebuah teori atau sebuah pembelajaran, tapi sebuah standar perusahaan untuk dinikmati produknya atau dipercaya oleh generasiku, milenial dan Gen Z. Gitu ya. Jadi perkembangannya ini sejak tahun 2015 dunia sudah sepakat melalui Paris Agreement ya. Kemudian 2000 ada MDG, kemudian menjadi SDG, Sustainable Development Goals. 17 bidang harus kita perhatikan. Dan saat ini juga ada Laudato Si ya, cinta lingkungan. Itu bagaimana apa yang kita nikmati sekarang ini harus bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Kita itu pasti punya generasi berikutnya dan tinggalnya di bumi semua sama. Jadi kalau kita habiskan sekarang ini, kita menjadi orang manusia serakah. Ya, jadi harus bagaimana ke depan bisnis-bisnis yang kita bangun itu membiayai proyek-proyek hijau dan memastikan bahwa generasi berikutnya juga menikmati hal yang sama. Ya. Jadi ini penting sekali. Ini masih tadi yang dikembangkan bagus sekali ya. Kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan. Tapi perlu itu edukasi, literasi, sosialisasi, kemudian juga contoh-contoh yang konkret. Nah, ini perlu sekali. Baik. Oke. Nah, kalau ngomongin soal ini pasti berkelanjutan, pasti akan di masa depan dong, untuk masa depan. Nah, kira-kira nih pandangan seorang konsultan Mas Kun, boomingnya itu di depan masa depan tuh apa sih Mas Kun? Ya, boomingnya ke depan itu tentunya produk-produk yang terintegrasi ya. Produk yang terintegrasi, bahkan kemungkinan nanti tadi disebutkan oleh Mas Iip nih, fintech kerjasama dengan banking. Mungkin banking dengan nanti banking mungkin sudah gedung banking itu mungkin sudah mulai berkurang ya. Diganti dengan aplikasi-aplikasi financial technology, e-commerce dan segala macam yang semuanya sudah terhubung satu sama lain. Ini produk-produknya. Tapi tidak dipungkiri bahwa pemantauan dunia itu kepada apakah produk yang atau aplikasi-aplikasi yang kita jalankan itu cinta bumi atau enggak, cinta sosial apa enggak, tata kelolanya bagus apa enggak. Tadi peraturannya makin ketat. Kemudian juga nanti pembeda utamanya adalah bagaimana bisnis membuat value. Penting tuh. Nah, disinilah nanti akan terjadi seleksi alam. Tapi yang pasti siapa yang produknya bagus, ESG-nya bagus, akan menjadi produk yang menjadi produk unggulan. Dia akan akan sustainable, ya, akan berkelanjutan. Karena Gen Z sekarang juga memperhatikan, dia juga punya hutang kepada generasi berikutnya. Kita punya hutang generasi berikutnya, punya kewajiban mempertahankan ini. Gitu Mas Doni, Mas. Waduh.
Jadi harus dilestarikan ya. Harus diperhatikan, harus dipantau mana produk-produk yang atau vendor-vendor atau investor-investor yang memperhatikan tadi ESG, Betul. berkelanjutan. Ya, tadi patokannya 3 aja: bumi, environmental, cinta sosial, dan punya tata kelola yang baik. Tata kelola ini penting sekali ya Mas Yudi. Oke. Ya. Tata kelola ini penting. Mantap. Makasih Mas Kun. Rasanya tidak adil kalau kita membahas fintech dan ESG tidak ditutup dengan quotes. Nah, kalau quotes ini aku minta secara khusus Mas Kun, tolong quotes dong untuk podcast kita hari ini nih. Kata-kata terakhir buat penutup. Khususnya Oke. fintech for ESG. Atau mungkin Mas Iib dulu ada Nah, quote pesan. Aku nanya apa? Oh, Langsung. Mas Kun aja dulu. quotes-nya Fintech itu for ESG. gini. Untuk kita ketahui bahwa fintech kedepannya akan menjadi semakin booming, akan semakin berkembang, tetapi juga harus diperhatikan bahwa ESG ini menjadi keharusan lagi, bukan menjadi pilihan. Jadi harus aplikasi fintech atau fintech financial teknologi memperhatikan ESG. It's a must. Ya. It is a must. Setuju. Not only choice, tapi keharusan. Nah, bagi Gen Z, bagi teman-teman semua, mari kita dukung fintech-fintech yang memang memperhatikan 3 tadi: environmental, sosial, dan governance. Ya, tata kelola yang baik. Gitu Mas Joni, masih. Oke. Mantap. Tidak terasa berbicara tentang fintech ESG ini dengan Mas Iib dan Mas Kuns luar biasa sekali. Terima kasih sudah mau hadir di podcast saya. Jangan nanti kalau saya undang lagi boleh ya? Siap. Oke ya. Jangan bosan dong. Oke, nggak bosan ya. Kita Nanti saya akan undang bahas ya. berikutnya lagi. Iya. Kita akan bahas. Oke. Teman-teman, itu saja dari kami. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dan juga menginspirasi dari penjelasan dari Mas Iib dan Mas Kun. Untuk kali ini podcast 3 Mas-Mas akan ditutup. Sampai jumpa selanjutnya. Sip. Bye-bye.